Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurita Banto dengan NIM 25144114492 dari kelas 10M. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program pengelolaan nilai mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Tujuan program ini adalah untuk mengelola data nilai mahasiswa, menghitung nilai akhir, menentukan nilai huruf, menentukan predikat, menentukan status lulus atau tidak lulus, serta dapat menginput lebih dari satu mahasiswa. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan bagian program. Pada bagian ini saya memberi nama program ini ialah soal 8 pengelolaan nilai mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita menggunakan user CRT agar program dapat menggunakan perintah CLR SCR, yaitu untuk membersihkan layar sehingga tampilan program menjadi lebih rapi. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Yang pertama adalah nama, titik 2, string, titik koma, kemudian terdapat tugas koma, UTS koma, UAS koma, nilai garis bawah, akhir, titik 2, real, titik koma. Variabel tersebut bertipe real karena nilainya berupa angka dan memungkinkan menggunakan bilangan desimal ketika menghitung nilai akhir. Selanjutnya, terdapat huruf titik 2, chart, titik koma. Variabel huruf digunakan untuk menyimpan nilai A, B, C, D, atau E sehingga cukup menggunakan tipe data chart. Kemudian kita masuk ke predikat titik 2, string, titik koma. Variabel ini digunakan untuk menyimpan keterangan seperti sangat memuaskan, memuaskan, cukup, kurang, atau tidak lulus. Yang terakhir adalah jawab, titik 2, chart, titik koma. Variabel ini digunakan untuk mengetahui apakah pengguna ingin menginput mahasiswa berikutnya atau tidak. Setelah itu, saya menggunakan CLRSCR, titik koma. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar agar tampilan program lebih mudah dibaca. Selanjutnya, saya memberikan nilai awal. Jawab, titik 2, sama dengan koma atas, Y, koma atas, titik koma. Artinya, ketika program pertama kali dijalankan, setelah itu saya menggunakan CLRSCR, titik koma. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar agar tampilan program lebih mudah dibaca. Kemudian saya memberikan nilai awal, yaitu jawab, titik 2, sama dengan koma atas, Y, koma atas, titik koma. Artinya, ketika program pertama kali dijalankan, program langsung masuk ke proses penginputan data. Selanjutnya, saya menggunakan will, buka kurung, jawab sama dengan koma atas Y, koma atas, tutup kurung, or, buka kurung, jawab sama dengan koma atas Y, koma atas, tutup kurung do. Di sini saya menggunakan will do. Alasannya adalah karena jumlah mahasiswa yang akan diinput tidak diketahui sejak awal. Program akan terus mengulang selama pengguna memilih Y. Jika pengguna memilih T, maka program akan berhenti. Kemudian saya memasukkan begin. Setelah itu, saya menggunakan perintah readline untuk menampilkan judul program agar terlihat rapi dan jelas bagi pengguna. Baris pertama menampilkan garis pembatas berisi tanda sama dengan, baris kedua menampilkan nama program, yaitu program pengelolaan nilai mahasiswa, dan baris ketiga kembali menampilkan garis penutup pembatas agar tampilan judul terpisah dengan menu atau input selanjutnya. Kemudian kita masuk pada perintah wait yang dimana digunakan untuk menampilkan pertanyaan dan readline untuk menerima jawaban atau input dari pengguna, mulai dari memasukkan nama mahasiswa, lalu nilai tugas,
nilai UTS, dan terakhir nilai UAS. Jadi, di sini pengguna diminta memasukkan data lengkap satu persatu sebelum program menghitung nilainya. Setelah semua data dimasukkan, program menghitung nilai akhir menggunakan rumus nilai garis bawah akhir titik 2 sama dengan buka kurung 0.30 tanda bintang atau operator perkalian, kemudian tugas tutup kurung ditambah buka kurung 0.30 tanda bintang UTS tutup kurung ditambah dalam buka kurung 0.40 tanda bintang UAS tutup kurung titik koma. Rumus ini mengikuti ketentuan pada soal, yang dimana nilai tugas memiliki bobot 30%, nilai UTS memiliki bobot 30%, sedangkan nilai UAS memiliki bobot paling besar yaitu 40%. Di sini, misalnya nilai tugas sama dengan 90, nilai UTS sama dengan 80, nilai UAS sama dengan 85. Maka 30% dikali 90 sama dengan 27, kemudian 30% dikali 80 sama dengan 24, selanjutnya 40% dikali 85 sama dengan 34, sehingga nilai akhirnya adalah 27 ditambah 24 ditambah 34 adalah 85. Kemudian penentuan nilai huruf dengan perintah if else if. Setelah nilai akhir didapat, saya gunakan perintah if else if bertingkat untuk mencocokkan rentang nilai dengan huruf yang benar. Kita urut dari nilai tertinggi ke terendah, yang dimana pada baris pertama if nilai garis bawah akhir lebih dari sama dengan 85 dan huruf titik 2 sama dengan koma atas A, koma atas. Artinya, jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 85, maka nilai hurufnya adalah A. Pada baris kedua, yaitu else if, nilai garis bawah akhir lebih dari sama dengan 75 dan huruf titik 2 sama dengan koma atas B, koma atas. Artinya, jika syarat pertama tidak terpenuhi, cek apakah nilai akhir lebih besar atau sama dengan 75. Jika ya, maka hurufnya adalah B. Pada baris ketiga, else if, nilai garis bawah akhir lebih dari sama dengan 65 dan huruf titik 2 sama dengan koma atas C, koma atas. Artinya, jika belum memenuhi syarat, di atas cek apakah nilai akhir lebih besar atau sama dengan 65. Jika ya, maka hurufnya C. Pada baris keempat, else if, nilai garis bawah akhir lebih dari sama dengan 50 dan huruf titik 2 sama dengan koma atas D, koma atas. Artinya, jika belum memenuhi syarat di atas, cek apabila nilai akhir lebih besar atau sama dengan 50. Jika ya, maka hurufnya D. Baris terakhir adalah else huruf, yaitu titik 2 sama dengan koma atas E, koma atas. Artinya, jika semua syarat di atas tidak terpenuhi, berarti nilainya di bawah 50, maka otomatis nilai hurufnya adalah E-nya. Saya menggunakan case huruf of. Ini adalah perintah pemilihan kondisi yang khusus digunakan untuk memeriksa nilai dari satu variabel saja, yaitu variabel huruf yang sudah ditentukan sebelumnya. Program akan memeriksa isi variabel tersebut satu persatu. Jika isinya huruf A, maka variabel predikat diisi dengan kalimat sangat memuaskan. Jika huruf B, maka predikatnya memuaskan. Jika isinya huruf C, maka predikatnya cukup. Jika isinya huruf D, maka predikatnya kurang. Dan jika huruf E, maka predikatnya tidak lulus. Perintah ini berhenti bekerja setelah menemukan kecocokan yang tepat, lalu ditutup dengan perintah N. Pada bagian selanjutnya, saya menggunakan perintah wait lamp untuk menampilkan seluruh hasil perhitungan kepada pengguna.
Pada baris pertama, menampilkan garis pembatas dan judul hasil perhitungan agar tampilan terlihat rapi dan jelas. Kemudian menampilkan nama mahasiswa sesuai yang sudah diinput pengguna. Yang ketiga, menampilkan nilai akhir dengan format .20.22 agar angka ditampilkan rapi dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya menampilkan nilai huruf yang sudah ditentukan, dan yang terakhir menampilkan predikat yang sudah dicocokkan dengan perintah cast-off tadi. Secara keseluruhan, bagian ini berfungsi untuk menentukan predikat secara otomatis berdasarkan nilai huruf, lalu menyajikan semua informasi hasil perhitungan secara lengkap dan mudah dibaca. Selanjutnya, kita menentukan status kelulusan. Pertama, saya menggunakan perintah if-else untuk menentukan status kelulusan mahasiswa, yang dimana jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 75, maka statusnya ditampilkan sebagai lulus. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka statusnya otomatis ditampilkan sebagai tidak lulus. Bagian yang kedua, pertanyaan ulang atau berhenti. Selanjutnya pada program ini menampilkan pertanyaan, apakah ingin memasukkan data mahasiswa berikut, Y atau T. Perintah wait menampilkan pertanyaan, lalu readline menerima jawaban dari pengguna. Jawaban pengguna akan mempengaruhi perintah perulangan repeat until di awal program. Jika pengguna menjawab Y, program akan mengulang proses input data dari awal. Jika menjawab T, perulangan berhenti. Dan bagian penutupan program yang ditandai dengan tanda N menandakan selesainya blok perintah perulangan terakhir. Program menampilkan pesan program selesai dan perintah readline agar tampilan tidak langsung tertutup saat program dijalankan. Selanjutnya kita menjalankan program yang dimana hasil yang ditampilkan meliputi nama mahasiswa, nilai akhir, nilai huruf, predikat, dan status. Tampilannya seperti yang saya praktekkan di layar. Kemudian program juga menampilkan pertanyaan apakah ingin menginput mahasiswa berikutnya. Jika ingin menginput lagi, kita boleh masukkan Y, maka program akan kembali ke awal lalu menginput mahasiswa berikut. Jika menginput T, perulangan akan berhenti.